Komunikasi. Kenalin, aku Dinda dari psikologi. Oh, kebetulan dari psikolog ya. Pasti udah familiar banget nih tentang kesehatan mental, music terapi gitu ya. Nah, kebetulan banget hari ini aku pengen nanya 5 pertanyaan nih tentang lagunya BTS yang Love Myself. Pernah dengar? Kebetulan aku K-popers juga. K-popers. Oh, wow. Jadi sering familiar gitu ya. Sering dengar lagunya yang ini. Oke, bagus dong ya. Kita langsung aja ya masuk ke 5 pertanyaan itu. Nah, yang pertama nih, menurut kamu gimana sih lagu Love Myself ya BTS ini bisa mempengaruhi tentang kesehatan mentalmu atau kesadaran diri nih? Oke, menurutku ya, ini kan lagu BTS ini liriknya itu ada yang memberikan kayak pengertian tentang menjaga kesehatan mental dan juga mengapresiasi diri sendiri itu gimana sih, dan juga kita bisa mencintai diri sendiri itu tanpa syarat gitu. Jadi nggak perlu ada alasan. Jadi kita harus selalu mencintai diri sendiri gitu. Gitu ya. Jadi kayak lagu ini tuh lebih menekankan banget kayak kamu tuh harus mencintai dirimu tanpa syarat gitu ya, tanpa harus babi bu bebo lah ya. Oke, next ya ke pertanyaan kedua nih. Dari lagunya Love Myself ya BTS ini, lirik mana sih yang paling relate banget sama kamu? Itu sih yang ada itu ya, liriknya di rapnya Suga itu tuh Suga itu bilang kalau kita itu menerapkan standar untuk diri kita sendiri itu terlalu tinggi, jadinya kita misalnya kayak ngikutin orang lain itu pencapaiannya kayak gini, jadi kita itu kayak aku juga harus bisa kayak orang lain gitu. Jadinya kita terlalu memaksakan gitu ya, sesuai standar tidak sesuai dengan kehendak diri sendiri gitu. Jadinya kayak ya gitu. Oh, ini relate karena kamu netapin standar juga nggak nih untuk dirimu? Iya sih. Ada ya pasti ya, setiap orang kayak gitu ya. Oke, next nih. Menurut kamu lagunya BTS yang Love Myself ini tuh bisa nggak sih untuk ngatasin stres? Kadang kan kalau kita lagi capek nih ya sama kegiatan kayak kuliah, kerja, atau sosial gitu, kita kan pelariannya dengan mendengarkan musik nih. Nah, menurut kamu lagu BTS ini yang Love Myself tuh bisa nggak sih ngatasin stres kamu gitu? Menurut aku bisa banget sih, karena kan lewat musik itu kita bisa itu ya tahu tentang kayak memberikan pengertian, bisa mengerti kita itu gimana sih, kayak lewat liriknya itu kita jadi paham tentang oh jadi gini. Jadi sejauh ini enjoy lah ya ngedengerin lagu itu. Oke, next nih, karena kamu kan anak psikolog juga nih, ini pertanyaan keempat. Jadi familiar banget sama yang namanya music therapy, bener nggak? Iya, bener. Jadi kalau music therapy itu kan menjadikan musik sebagai pelarian untuk kayak ngatasin stres gitu-gitu, terapinya lah ya dengan mendengarkan musik nih. Menurut kamu lagunya BTS yang Love Myself ini itu berhasil nggak sih untuk jadi music therapy? Untuk aku pribadi sih sejauh ini berhasil ya, karena ketika aku lagi stres atau lagi capek, lagi butuh dukungan dari orang-orang terdekat, gitu, biasanya aku kayak menyalurkan emosiku itu bisa lewat dengerin musik-musik gitu. Jadinya aku ngerti aku itu bisa ngerti keadaanku itu lewat lirik musik gitu ya. Oke nih, yang terakhir nih ya, kamu sering nggak dengerin lagu itu? Lumayan sering sih, sering karena itu biasanya lewat di FYP TikTok, di Instagram gitu. Biasanya itu biasanya itu musiknya kayak keluar sendiri gitu. Jadi sering dengerin. Oke, thank you ya Dinda udah mau menjawab 5 pertanyaan kita. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Halo, aku Fania dari Ilmu Komunikasi. Avita dari Psikologi. Psikolog. Avita, sebelumnya aku pengen nanya nih, kamu suka nggak nonton film gitu? Suka sih, suka banget. Suka ya? Nah, belum lama ini kan ada filmnya Prilly ya yang izinkan aku menangis sekali saja gitu. Kamu nonton? Nonton ya? Filmnya bagus ya? Iya, kamu nangis bagus gak? banget. Jujur pas nonton itu nggak nangis sih, cuman pas endingnya itu ada lagunya Feby ya kalau nggak salah ya. Betul. Itu aku nangis sih. Yang runtuh ya? Betul. Kebetulan banget. Aku pengen nanya 5 pertanyaan yang relate sama lagunya Feby Runtuh itu. Kamu sering denger juga? Iya, sering sih. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu, gimana sih lagu Runtuhnya Feby itu mempengaruhi pemahaman kamu tentang kesadaran diri dan juga kesehatan mental?
Oke, sebelumnya pas awal denger lagu Feby ini dari itu sih, dari filmnya itu ya. Iya. Jadi kebawa sama storyline dari filmnya itu. Terus pas denger lagunya Feby jadi keikut sedih. Kayak suka gitu Iya, juga ya bener, sama suka lagunya. juga. Terus apalagi kan dari lirik-liriknya kan juga relate ya sama kesehatan mental, tentang bagaimana kita menyayangi diri sendiri gitu ya. Seperti itu sih. Oke, tadi kan kamu mention kayak relate sama liriknya. Nah, aku pengen nanya, lirik mana sih yang paling relate banget sama kamu? Oke, kalau dari lagunya Feby sendiri ya, itu aku paling relate di bagian ketika kau sedih, itu berhentilah dulu. yes, betul, gitu. Beri ruang, beri. Iya, Yes, itu. oke, yang Bagian itu situ ya. sih. Nah, selanjutnya nih, menurut kamu, musik itu kamu tahu music therapy kan ya? Iya, Ya, betul, music tahu. therapy. Ini berhasil nggak sih di kamu mengatasi stres gitu-gitu? Iya, jujur berhasil banget karena dari musik itu merupakan salah satu media ya buat kita tuh untuk meriliskan emosi kita gitu. Jadi dari musik ini bisa istilahnya tuh apa ya, menyampaikan emosi yang ingin kita keluarkan gitu. Oke, berarti berhasil ya mengatasi Yes. stres kalau dari caramu sendiri. Oke, nah berarti music terapinya juga berhasil nih dari lagu Feby ini ya. Nah, aku terakhir pengen nanya nih, kamu tuh seberapa sering sih mendengarkan lagu Runtuh ini? Cukup sering sih jujur. Cukup iya. sering Cukup ya, sering, iya. gitu. Oke, nah terus kalau misalnya dalam jangka panjang ada nggak sih efeknya? Efeknya itu tadi sih yang paling aku rasain karena kan kita relate nih, jadi kita lebih tenang, apalagi kan dari melodinya kan Yes, sangat-sangat halus ya, lembut betul, gitu. iya. Jadi kalau misalkan lagi overwhelmed banget sama kehidupanku nih, aku dengerin itu jadi lebih tenang. Lebih tenang gitu ya, berarti berhasil lah ya dalam jangka panjangnya. Oke, thank you ya Vita udah Oke, mau menjawab sama-sama. pertanyaan aku. Iya, makasih. 점은 누군가를 사랑하는 것보다도 어려운 게 나 자신을 사랑하는 거야 솔직히 인정할 걸 인정하자 네가 내든 전태들은 너에게 더 엄격하단 걸네 삶 속에 굵은 나이트 또한 너의 일부 너의 Halo Dinda dan Vita. Halo. Thank you ya tadi udah mau menjawab beberapa pertanyaan nih dari aku. Nah, aku ada 2 pertanyaan tambahan lagi yang bisa kalian jawab nih ya, menurut persepsi kalian. Yang pertama, menurut kalian mana yang lebih berdampak pada kesehatan mental? Apakah lagu asing Love Myself dari BTS atau lagu lokal Runtuh dari Feby Putri? Dan kenapa? Oke, kalau dari aku sendiri ya, dari aku sih lebih prefer yang Feby, yang lagu Runtuh, karena walaupun aku sendiri K-popers, tapi kan aku nggak langsung paham arti dari lagunya yang BTS itu yang bahasa Korea, jadi aku lebih dapat perasaannya, yang emosionalnya itu yang lewat lagu yang Runtuh gitu. Yes, kalau aku sama sih, kurang lebih sama kayak Dinda. Jadi lebih emosional denger ke lagunya Runtuh itu. Gitu. Karena kalau misalkan lagunya BTS kan emang bahasa asing ya, jadi kita harus kayak translate dulu untuk paham artinya apa, kayak gitu sih. Oke, yang kedua, bagaimana persepsi kalian nih tentang kesehatan mental berubah setelah mendengarkan lagu-lagu tersebut? Oke, kalau dari aku sih lebih ini ya, karena kan bisa untuk menyalurkan emosi, jadi lebih aware sama diri sendiri dan juga lebih ngerti perasaan diri sendiri itu kayak gimana gitu. Ya, kalau aku juga kayak gitu. Jadi melalui lagu-lagu ini ya tadi itu bisa menyalurkan emosi aku lebih baik lagi, dan juga lebih mengetahui kalau misalkan nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja, tapi juga lebih paham terhadap diri sendiri gitu, tentang kesehatan mental diri sendiri apalagi seperti itu. Oke, good answer. Thank you ya udah bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan kita. Oke.